Mikrotik memiliki fitur baru, yaitu fitur atau aplikasi BTH. Katanya fitur BTH ini bisa digunakan untuk mengakses router Mikrotik dari manapun. Nah, penasaran seperti apa cara kerja dari aplikasi BTH ini? Silahkan Anda tonton terus video kami. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya, supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Ketika Anda mobile, terkadang Anda memiliki kebutuhan untuk mengakses perangkat-perangkat jaringan Anda atau perangkat Mikrotik Anda, mungkin untuk sekedar monitoring atau untuk melakukan konfigurasi sederhana. Nah, Mikrotik memiliki fitur baru atau aplikasi baru, yaitu fitur BTH. BTH atau Back to Home merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan oleh tim mikrotik.com, yang mana fungsinya itu digunakan untuk mengakses router Mikrotik dari manapun. Nah, untuk fitur BTH ini sebenarnya menggunakan layanan atau service VPN dengan jenis WireGuard. Untuk syarat menggunakan BTH ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, untuk fitur BTH ini hanya tersedia pada router OS versi 7.11. Kemudian untuk fitur BTH ini, perangkat yang bisa menggunakan fitur ini hanyalah perangkat-perangkat dengan arsitektur ARM, ARM64 ataupun Tile. Dan satu lagi, ketika Anda memiliki perangkat and device yaitu handphone, ketika ingin menjalankan fitur BTH ini, maka Anda bisa mendownload aplikasi BTH Mikrotik ini di Play Store ataupun App Store. Oke, setelah syarat-syarat tadi terpenuhi, maka sekarang kita bisa melakukan konfigurasi. Nah, untuk konfigurasi awal yang kita lakukan di sini, kita akan mencoba melakukan konfigurasi pada router yang akan saya gunakan ini. Jadi kita bisa remote menggunakan aplikasi Winbox. Kemudian ini adalah router saya. Nah, untuk fitur BTH ini bisa teman-teman temui di dalam menu IP Cloud. Kemudian di sini terdapat fitur BTH VPN dan juga BTH VPN WireGuard. Namun ketika Anda ingin mengaktifkan fitur ini, maka Anda harus mengaktifkan terlebih dahulu yaitu fitur IP Cloud di Mikrotik. Jadi di sini kita bisa aktifkan terlebih dahulu IP Cloud-nya, kita bisa klik apply. Kemudian kita bisa klik ke BTH VPN. Nah, untuk mengaktifkan fitur atau service BTH ini kita bisa klik enable di sini. Kemudian kita bisa apply. Nah, nanti ketika kita aktifkan fitur BTH ini terdapat beberapa informasi yang didapatkan secara otomatis. Seperti di sini terdapat VPN relay address yaitu 78.28.208.99. Ini adalah IP VPN server dari Mikrotik yang terdapat di Latvia sana untuk saat ini. Kemudian terdapat juga informasi VPN DNS name, kemudian terdapat port, dan tentunya ketika kita menggunakan WireGuard di sini terdapat informasi private key dan juga public key-nya. Setelah konfigurasi BTH di router sudah selesai, maka sekarang kita akan coba mendownload aplikasi BTH pada perangkat Android. Jadi untuk saat ini aplikasi BTH ini hanya tersedia untuk perangkat dengan operating system Android dan juga iOS. Kemudian di sini kita akan coba mendownload atau mencari aplikasi BTH Mikrotik ini. Jadi kita bisa buka untuk aplikasi Play Store-nya. Kemudian di sini kita bisa search untuk BTH kemudian Mikrotik. Nah, nama aplikasinya adalah Mikrotik VPN atau Back to Home. Jadi untuk logonya yang berwarna hijau seperti ini untuk saat ini. Kemudian setelah Anda sudah berhasil install aplikasi ini, pastikan untuk sebelum kita melakukan konfigurasi, pastikan untuk handphone Anda dan router Anda ini berada di dalam segmen yang sama terlebih dahulu sebelum mengaktifkan fitur BTH ini. Jadi kebetulan di sini WiFi saya sudah hubungkan ke access point yang terdapat di sini atau ke router saya ini dan sudah satu segmen. Kemudian kita bisa membuka aplikasi ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi BTH. Kemudian untuk melakukan konfigurasinya, di sini kita bisa tambahkan tunnel. Kita bisa klik add tunnel. Kemudian di sini kita perlu menentukan untuk alamat IP dari router yang mengaktifkan BTH ini.
Jadi router yang mengaktifkan BTH ini IP-nya adalah 10.0.0.1, kemudian Anda bisa sesuaikan untuk username dan juga passwordnya. Jika sudah, Anda bisa klik connect. Kemudian di sini terdapat informasi new tunnel, connect-nya ke 10.0.1, kemudian tunnel name ini Anda bisa edit-edit, misalnya VPN ke kantor atau tunnel ke kantor atau yang lainnya bebas. Kemudian jika sudah, kita bisa klik create tunnel. Nah, tampilannya nanti adalah seperti ini. Setelah konfigurasi di sisi handphone ini sudah selesai, maka sekarang kita akan coba melakukan pengujian. Jadi di sini awalnya tadi saya terkoneksi menggunakan Wi-Fi. Nah, sekarang untuk Wi-Fi-nya saya akan coba matikan. Seperti ini, jadi seolah-olah saya ini berada di area yang berbeda dari router saya ini. Jadi saya terkoneksi menggunakan LTE untuk saat ini. Kemudian untuk mengaktifkan BTH-nya yang ada pada perangkat handphone ini, kita tinggal klik tombol yang ada di tengah ini. Nah, setelah BTH terkoneksi, maka nanti informasinya atau tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk pengujiannya kita akan coba mengakses ke router yang mengaktifkan BTH tadi. Jadi di sini kita punya aplikasi, yaitu aplikasi Mikrotik. Kita akan coba mengakses router yang tadi mengaktifkan BTH. Jadi kita bisa isikan alamat IP dari router yang kita miliki, kemudian Anda bisa isikan username dan juga passwordnya. Maka setelah itu Anda bisa klik connect. Nah, setelah berhasil, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini terdapat informasi password expired. Kita bisa klik letter, kemudian Anda bisa konfigurasi-konfigurasi sederhana di router ini, misalnya kit control atau yang lainnya, atau Anda hanya sekedar memonitoring resource dari perangkat yang Anda gunakan ini. Kemudian semisal Anda punya kebutuhan untuk mengakses aplikasi yang berada di jaringan lokal atau memiliki sistem informasi yang berada di jaringan lokal, maka aplikasi tersebut atau server tersebut tetap bisa kita remote menggunakan BTH ini. Jadi semisal di sini di jaringan saya ini saya memiliki satu aplikasi atau satu web server. Kemudian untuk alamat IP-nya adalah kita bisa isikan di sini. Kemudian kita bisa enter, dan ternyata aplikasi atau server tersebut tetap bisa kita akses dari jaringan internet menggunakan LTE. Jadi seperti itu tadi aplikasi BTH yang dikembangkan oleh tim mikrotik.com. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa mengakses router Mikrotik kita dari manapun selama router tersebut terkoneksi ke internet tanpa memerlukan IP publik yang terpasang langsung di router. Kemudian untuk menjalankan fitur ini Anda harus menggunakan router OS dengan versi 7.11 dan juga router dengan arsitektur ARM, ARM64 dan juga Tile. Kemudian untuk perangkat end device-nya, fitur BTH Mikrotik ini saat ini hanya tersedia untuk perangkat Android dan juga iOS saja. Dan satu catatan lagi, ketika Anda mengaktifkan BTH, maka default route yang terdapat pada handphone ini akan dilewatkan melalui BTH atau akan dilewatkan melalui WireGuard-nya. Cukup sekian Mikrotik tutorial kali ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video kami. Kemudian bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe dulu channel kami. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ide video, Anda bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Kemudian Anda juga bisa share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi pengguna Mikrotik yang lainnya. Dan satu lagi, jika Anda ingin membeli perangkat router seperti yang saya miliki ini atau perangkat-perangkat router Mikrotik yang lainnya, Anda bisa kunjungi di citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama Citraweb. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di Mikrotik tutorial selanjutnya.